Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan beneran Kang Mas yang akan menjabarkan kesampaian semuanya bagaimana dengan race succession ring hari ini dari Veda Ega Pratama, Cak. Teman-teman, kita harus berikan acukan jempol Mas ya dengan Veda yang sebenarnya memang dari awal dia cukup struggle. Teman-teman lihat bagaimana dia berusaha keras pada saat start hari ini, Cak, dengan posisi 13, posisi yang nggak ideal. Posisi membuat Veda harus nge-push keras motornya, mencoba overtake para pembalap di depannya. Dan itu mengorbankan konsumsi bannya. Dan ternyata teman-teman memang pada saat kita teliti secara lap time-nya, Veda ini benar-benar sulit untuk mempertahankan traksi bannya. Kenapa, Cak? Yaitu tadi, terjadi degradasi yang cukup kuat dan cepat teman-teman semuanya. Akan tetapi, Cak, yang IWB salut adalah ternyata Veda pada 5 lap terakhir mencoba menahan sehingga dia sempat terperosok kembali ke posisi 12, kemudian juga disalib oleh Hakim Danis, dan IWB nggak pernah menyangka, Cak. Pada saat last lap, teman-teman, ternyata Veda ini kita lihat mampu attacking bahkan overtake 3 pembalap sekaligus. Ini adalah tanda betapa pembalap Gunung Kidul ini memang pembalap yang technical, pembalap yang memiliki strategi, pembalap yang nggak asal geber, tapi pembalap yang penuh dengan kalkulasi. Dan kita lihat bagaimana Veda melakukan tugasnya dengan sangat baik pada kondisi limitasi, bahkan informasinya, Cak. Kita dapatkan info bahwa Veda sudah merasakan degradasi yang sangat kuat dan itu membuat bannya hancur, Mas. Bahasa kerasnya gitu ya, nggak ada traksi dan akhirnya dia mencoba untuk defensif, mencoba untuk bertahan dan mengeluarkan senjatanya pada akhir lap. Teman-teman, kita nggak menyangka juga bahwa akhirnya Veda meninggalkan Hakim Danis dengan posisinya cukup jauh ya. Sebelumnya kan sempat disalip Hakim Danis yang memang dari awal melorot pembalap Malaysia ini sama dengan Veda, dia struggle dan kita juga cukup surprise ya. Karena secara kalkulasi teknis di sini KTM very strong, sangat kuat sekali, Cak. Kita lihat memang mendominasi bahkan pada tikungan cepat. Kalau kita lihat dia sektor 2, Cak, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 KTM ini bahkan meninggalkan Veda ya dengan kecepatan hingga 0,2 detik per lapnya. Jadi itu memang menjadi masalah serius bagi pasukan Honda, khususnya Veda, yang berusaha untuk tidak ketinggalan pasukan KTM depan. Dan ternyata Kang Mas ya, memang ini adalah pencapaian yang sudah on limit, mungkin over the limit ya kalau kita perhatikan. Tapi ini juga pencapaian dan juga bukti bagaimana Veda kalau pada kondisi tenang, pada kondisi dia realistis, itu membuat Veda lebih tenang ya dibandingkan dengan sebelumnya. Dan ini adalah sirkuit yang tricky. Banyak pembalap yang crash hari ini tapi Veda mampu menyelesaikan balapan sehingga akhirnya Veda mampu juga mengkoreksi posisinya dari 13 ke 8. Nah, pertanyaannya apa yang terjadi dengan Veda? What happened Ayanon dengan Veda? Dan yang menarik adalah teman-teman semuanya sampai akan terkejut bahwa ternyata ada satu poin di mana Veda very strong. Nah, saya penasaran? Yuk kita bedah seperti apa succession ring hari ini dan inilah detailnya sampai itu saja di sini, Cak. Nah, Cak, inilah hasil bagaimana hari ini baru saja succession ring dikatakan atau ditegaskan dominasi KTM yang tak terjamah. Brian Uriarte, Cak, dengan Kiles yang kita lihat bahwa kedua pembalap ini memang memiliki pace yang luar biasa kencang. Teman-teman semuanya, Uriarte berhasil menaklukkan Kiles yang sepertinya memang over the limit dan beberapa kali kita lihat dia hampir crash. Nah, teman-teman semuanya, pack kedua diisi oleh Bertelli, Morelli yang kehilangan posisinya pada last lap. Sementara Salmela nguntit di posisi kelima. Ini, Cak, gambaran kesamaan semuanya betapa kuatnya pasukan KTM, Cak. Fernandez de Leopard Racing menjadi pembalap Honda terbaik di sini dengan posisi 6, teman-teman semuanya. Akan tetapi pembalap Honda Leopard ini juga cukup jauh, Cak, dibandingkan dengan Uriarte ya, Cak ya. Ini terpautnya sampai dengan 8,6 detik. Jadi memang jauh banget, tanda bagaimana Honda sangat kesulitan untuk mencoba menjabani atau menyamai pace dari KTM. Nah, teman-teman semuanya, Jesus Reyes menjadi pelengkap kedua Honda. Dan teman-teman juga kita harus berikan acungan jempol kepada Veda Ega Pratama, Cak. Veda yang terlihat sekali bagaimana dia kesulitan karena informasinya bannya telah habis. Akan tetapi kita nggak pernah menyangka Veda pada last lap berhasil bahkan overtake 3 pembalap sekaligus ya teman-teman semuanya, dari Yamanaka, Eddie Oshii, Carpe. Dan ini adalah sebuah pertunjukan yang perlu kita apresiasi. Nah, Veda yang start di posisi 13, finish di posisi ke-8 dengan gap mencapai 15,6 detik.
dibandingkan dengan Oriarty. Jadi teman-teman kalau sampai melihat dari data ini, sampai melihat dari angka ini, posisi ranking yang maksudnya Cak ya, sampean pasti berpikir, wah kok Veda lambat sih buat happen ayak no dengan Veda. Nah ini Cak, yang sampai juga harusnya ya, kita harus fair katakan justru Veda ini menunjukkan bagaimana kematangannya. IWB sudah tegaskan kemarin, jangan sampai crash, itu penting sekali. Dan ternyata Veda hari ini mampu memanage semuanya dengan baik pada kondisi di mana dia ada limitasi pada sektor kedua 4, 5, 6, 7. Nah kita akan bahas nantinya Cak ya, bagaimana Veda dan seperti apa kondisi Veda aslinya. Yang jelas Veda hari ini dengan kondisi kelembapan yang cukup tinggi 49% dan groundnya ya lumayan lebih panas dibandingkan dengan kemarin ya yang mencapai 36 derajat Celcius, sekarang hari ini 39 derajat Celcius dan kondisi clear, artinya memang tidak ada mendung teman-teman semuanya. Kalau kemarin kan ada mendung Cak ya, dan ternyata Veda menjadi pembalap Honda rookie terbaik di sini. Dan bahkan teman-teman kalau kita komparasikan Veda ini juga berhasil mengalahkan Hakim Danis. Ini yang penting Cak ya, karena memang keduanya adalah rookie dan teman-teman bisa tahu bagaimana Hakim Danis yang very strong pada saat free practice. IWB sudah terjemahkan semuanya ya, bahkan untuk lap time-nya dan juga sektor per sektornya. Hakim Danis very strong everywhere. Akan tetapi ternyata race is race dan tentu saja kita berikan apresiasi kepada Veda yang mampu mengalahkan Danis yang sepertinya memang kedua pembalap ini kesulitan dengan kondisi sirkuit hari ini. Nah, teman-teman dari sini kita akan intip klasifikasi detail seperti ini Cak ya, biar sampean tergambarkan bagaimana masing-masing pembalap dari, nah ya, dominasi dari KTM 1 hingga ke 5 Mas. Tidak terjamah sama sekali. KTM yang kita lihat memang very strong di awal sampai dengan akhir, dan KTM kalau kita amati, WB amati Cak, memang pasukan KTM ya maksud IWB memang sangat kuat sekali Cak pada saat mereka melibas tikungan 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini yang membuat pasukan Honda struggle kesulitan untuk menyamai pace dari mereka pada saat melibas tikungan fast corner. Ini juga cukup mengejutkan Cak ya. Secara tradisional seharusnya Honda kuat, akan tetapi sepertinya memang KTM menemukan sesuatu. Honda diwakili oleh Fernandes, Jesus Racing, Veda, Ega Pratama yang saat ini menjadi satu-satunya pembalap rookie Honda. Dan BB berharap jangan pernah meremehkan Veda, karena BB melihat ada beberapa komen Cak yang ngeselin banget Cak. Komennya, ya elah cuma 8 posisinya. Wah ini BB harus berikan edukasi nih buat sampean-sampean yang komen seenak-enaknya Cak ya. Terkoreksi, 5 posisi ini sudah luar biasa dengan kondisi limitasi. Dan teman-teman harus tahu hari ini banyak sekali yang crash teman-teman. Dari O'Gorman, Cruises, Esteban, Perone, tanda bahwa sirkuit ini gak mudah. Setiap jengkal kesalahan akan membuat semuanya sulit. Dan itu dibuktikan bahwa para pembalap kencang di sini berpotensi sekali melakukan kesalahan, dan teman-teman ternyata Veda bisa memanage semuanya. Nah, teman-teman dari sini Cak, sampean pasti penasaran, siapa sih yang terkencang soal, nah yang paling penting adalah fastest lap each rider-nya, dan teman-teman memang Veda bukanlah yang terbaik untuk fastest lap each rider. Jadi teman-teman Veda ini hari ini maksudnya ya, Ibu lihat bahwa Veda banyak defensif, Veda banyak untuk survive mode ibaratnya. Karena memang dia tidak memiliki feeling Cak. Kalau kita lihat demikian, bahkan beberapa settingan dan setup tidak mampu menolong Veda untuk mencoba merasa ke depan Cak. Jadi teman semuanya bisa kita lihat gambaran betapa sulitnya Veda. Di sini Cak, fastest lap each rider atau time attacking, Veda hanya nangkring di posisi terkencang ke-13. Bahkan teman-teman Veda kalah dibandingkan dengan Hakim Danis untuk time attacking. Tapi ternyata hasilnya berbeda. Artinya konsistensi Veda itu luar biasa. Time attacking kalah, tapi bagaimana memanage bannya dari awal hingga akhir, ini adalah masterclass menurut IWB. Veda teman-teman semuanya nangkring posisi terkencang ke-13. Dan ini adalah sebuah bukti ke kita semuanya. Betapa Veda tidak hanya mengandalkan time attacking, tapi Veda nge-push banget pada konsistensi lap. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mudah Cak. Nah teman-teman dari sini Cak, kita lihat sebenarnya siapa sih yang memiliki top speed tertinggi, dan sampean surprise kan di sini? Yes, teman-teman hari ini ternyata Veda Ega Pratama dari Gunung Kidul Cak menggunakan mesin Honda NSF 250 RW yang kemarin hanya 211 km per jam. Hari ini improve-nya banyak banget Cak. Jadi kita harus berikan acungan jempol buat Honda tim Asia yang bekerja keras. Juga sepertinya Veda mampu memperbaiki last corner. Dan memang kunci untuk meraih top speed ini, Veda harus nge-push banget pada T12 dan T13, dan ternyata pembalap merah putih ini mampu melakukannya. Teman-teman semuanya, Veda menjadi pembalap dengan top speed tertinggi dengan 216,4 km per jam.
Bahkan Veda mengalahkan top speed dari KTM, yang mana Kak Uriarte, Carpe, Esteban, dan Carraro baru di sini Cak ya, dari Honda, teman-teman semuanya, Riva Cole Snipers Team. Dan juga bisa kita lihat bahwa Aden Fernandes pun kalah untuk top speed dari motor NSF 250 RB-nya. Jadi teman-teman, jika kita melihat best maximum speed, artinya top speed maksudnya ya, ternyata Veda Ega Pratama mampu menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap yang super strong pada last corner, sehingga Veda juga menggunakan kekuatan lead brake-nya pada T1 dengan sangat kuat sekali. Pertanyaannya, kenapa Veda kok kesulitan? Dengan segala kondisi yang kita lihat di sini ya, top speed maksudnya yang sangat strong, ternyata memang kita menemukan ada beberapa titik lemah Veda yang mana membuat Veda juga tidak mampu mengoptimalkan semuanya dan dia akhirnya kehabisan ban, teman-teman. Banyak hancur Kang Mas ya, bahasa enaknya Cak ya, bahasa sangarnya. Tapi yang jelas ini adalah gambaran ke kita, ternyata Veda juga memiliki kekuatan soal top speednya, last corner very strong, dan entry corner pada saat T1 juga sangat kuat, lead brake-nya sangat kuat, sehingga Veda menorehkan best of the best soal top speed Sachsenring Jerman ini Cak ya. Oke, teman semuanya, dari sini Cak kita intip sekarang klasemen sementara. Kita intip sekarang adalah World Championship. Ini adalah gambaran ke kita semuanya. Bagaimana Veda kembali lagi ya saat ini bisa mengkoreksi posisinya. Kalau kemarin kan kalah dengan Hakim Danis Cak dengan 82 poin, Veda ke-7 sementara Hakim ke-6. Sekarang dibalik lagi Cak ya, di mana Veda kembali menyalip Hakim. Dan teman-teman bisa lihat di sini bahwa Kiles masih menjadi penguasa dengan 231, Uriarte kedua, Carpe ketiga, dan Morelli Cak ya keempat, sementara Almansa kelima. Veda terkoreksi dari 82 poin menjadi 90 poin dan ini membuat posisinya naik. Di posisi 6, Hakim kembali turun dengan 86 poin, Perone ke-8 dan lain sebagainya. Dan teman-teman, ini yang IWB ingin tekankan kesampaian. Kembali lagi IWB tekankan kesampaian yang bisa ngebully doang nih Cak. IWB kadang-kadang kesel juga sih ya teman-teman, soalnya tidak ada apresiasi seorang pembalap rookie yang baru saja masuk di sini Mas. Ini kan baru Cak, baru tahun ini masuk di Grand Prix Championship Moto3. Dan teman-teman banyak sekali ya yang memberikan support, tapi juga ada aja yang komen gak enak ya dengan finish ke-8 ini, yang meremehkan, yang tidak memberikan apresiasi. Teman-teman sampai harus tahu bahwa Veda menunjukkan dengan data, Veda menunjukkan dengan prestasi. Intip saja data ini Mas, data kesampaian bahwa Veda Ega Pratama dengan performa yang sampai cacati Cak boso nih Cak. Monggo sampai intip di sini bagaimana Veda menjadi pembalap Honda terbaik soal poin Mas. Veda Ega Pratama terlepas dari apapun itu ternyata menunjukkan bahwa dia menjadi pembalap Honda terbaik di sini Cak. Jadi nyempil di antara para pasukan KTM yang sangat kuat. Kiles Maximo, teman-teman semuanya ya, World Championship. Kiles Uriarte, Carpe, Morelli, Almansa, dan kemudian Veda ke posisi 6 Cak. Dan teman-teman setelah itu kembali KTM. Jadi kalau kita lihat dari sini aja, ini adalah tanda dan juga bukti ke kita semuanya betapa bagusnya pembalap merah putih ini dengan segala limitasi yang ditunjukkan. Tapi memang Veda tidak bisa kita pungkiri melakukan kesalahan dengan 2 kali crash, tapi tetap Cak, ini adalah sebuah bukti bahwa memang pembalap merah putih ini memiliki kemampuan. Terlepas dari kekurangannya Cak, IWB harus berikan acungan jempol buat Veda. Ini adalah gambaran World Championship Classification, dan bahkan untuk memberikan gambaran kesampaian sekelas Mitani dari Jepang yang juga sangat kuat di RBRC, bahkan di balap World Championship Moto3 ini juga tidak mampu berbuat banyak ya. Teman-teman, ini gambaran kesamaan semuanya. Untuk hasil terakhir, bagaimana dengan Veda yang bisa kita lihat bahwa Veda menaik peringkat ke-6 kembali. Dan teman-teman, ini adalah rekapan IWB ya Cak ya. Jadi biar sampean tahu di mana dan seperti apa Veda pada saat menaklukkan sirkuit Sachsenring hari ini. Ini adalah tulisan IWB ya teman-teman. Kalau sampean ingin detailnya lihat di iwanbeneran.com. Di mana Veda ketika kita bedah detail dari labnya, ternyata memang Veda sangat-sangat bagus pada saat masuk sektor 1. Sektor 1, tikon 1 hingga 3, ini adalah sektor pembuka yang lambat dan teknis. Setelah lintasan lurus utama, di sini Cak, ternyata Veda mencatatkan waktu yang cukup konsisten. Namun sayang sekali Cak, seringkali Veda tertahan oleh kepadatan rombongan ya, karena dia berada atau start di posisi ke belakang, 13, dan itu tidak memberikan keuntungan bagi Veda, dan itu yang membuat tentunya ban Veda cepat habis. Nah, untungnya Cak, keunggulan top speed Honda miliknya, maksudnya Veda ini terlihat saat dia melakukan lead braking di tikon 1 atau Omega.
Jadi memang kembali lagi kalau kita ngomongin top speed tidak lepas dari kekuatan VEDA late break dan itu diakui juga ketika kita membedah mengenai lap time dari VEDA. Kemudian pada sektor 2 dan 3 ini Cak yang menjadi problem dari pasukan Honda Cak, khususnya VEDA Cak. Karena jika kita komparasikan ternyata memang VEDA tidak mampu ya atau ketinggalan dibandingkan dengan mesin KTM. Jadi tikungan 4 hingga 10 Cak atau kita sebutnya sebagai the waterfall pre-stage. Ini adalah area mengalir di mana pembalap harus menjaga momentum sudut kemiringan motor. Sektor ini didominasi oleh motor-motor KTM dan CF Moto yang memiliki kelincahan sasis sedikit lebih unggul di tikungan kiri beruntun. Jadi memang kiri terus itu Cak. 4, 5, 6, 7, 8 ya, 9 itu semuanya kiri 10 walaupun 9 mulai nanjak Cak ya. Dan di sini Cak, VEDA dari pengamatan kita, dari data yang kita dapatkan ternyata VEDA kehilangan rata-rata 0,15 hingga 0,2 detik per putaran di area ini dibandingkan dengan kelompok besar terdepan. Jadi memang ini adalah problem yang tidak bisa dihindari karena memang keterbatasan dari bisa setupnya, bisa motornya. Tapi yang jelas rata-rata pasukan Honda ternyata suffering untuk mencoba jabanin kekuatan dan kecepatan atau pace dari pasukan KTM. Ini ya Cak 2 dan 3, sektor 2 dan 3 ya. Jadi tikungan 4 hingga 10 the waterfall pre-stage. Nah, untungnya Cak, pada sektor 4 Cak, tikungan 11 atau the waterfall hingga lintasan lurus utama, sektor ini menjadi panggung utama bagi VEDA. Jadi tikungan 11 the waterfall yang merupakan turunan buta berkecepatan tinggi ke arah kanan yang membutuhkan nyali besar ya. Ini adalah salah satu tikungan yang WP sudah tegaskan berkali-kali kesampaian semuanya, tikungan yang sangat tricky karena ini adalah tikungan yang seringkali membuat pembalap crash. Dan ini Cak, keberanian VEDA di titik ini dikombinasikan dengan akselerasi keluar tikungan dari 13 maksudnya yang memungkinkan mencetak kecepatan puncak tertinggi. Yang menarik walaupun tidak disorot oleh kamera ya MotoGP, tapi Saman harus tahu bahwa sebenarnya di belakang terjadi pertempuran sengit antara VEDA dan EDOC. Teman-teman, jika kita komparasikan antara VEDA dibandingkan dengan EDOC yang sempat berjibaku di belakang, bisa kita lihat bahwa total waktu balapan VEDA memang lebih unggul sedikit dibandingkan dengan EDOC yang sangat kuat sebelumnya. Sementara selisih waktunya juga tipis banget ya teman-teman semuanya. Jadi kalau kita komparasikan VEDA lebih lambat 15,657 detik atau terpautnya ya dibandingkan dengan pembalap depan, EDOC 15,789 detik. Dan waktu putaran terbaiknya adalah 1 menit 25,985 detik. Dan kemudian EDOC di 1 menit 26,012 detik. Jadi dari sini aja Cak, kita lihat bahwa VEDA ini memang pada saat berjuang di belakang memiliki kestabilan untuk lap time-nya di kisaran 1 menit 26,2 detik ya, sama dengan 1 menit 26,5. Sementara EDOC lebih problem ya, dia fluktuatif karena degradasi ban belakang dan ini juga membuat akhirnya VEDA mampu mengalahkan EDOC. Dan ini juga memberikan gambaran kita semuanya betapa kuatnya VEDA pada saat duel. Dan kita lihat dengan top speed yang tinggi VEDA akhirnya mampu mempertahankan posisinya bahkan overtake beberapa pembalap dan dia finish ke-8. Jadi teman-teman semuanya itu gambaran kesampaian ya untuk hari ini juga sudah banyak yang tumbang ya pembalap yang crash teman-teman semuanya. Jadi itu gambaran kesampaian bagaimana VEDA Eka pertama hari ini yang memang secara pace untuk ukuran motor Honda atau pasukan Honda dia super strong. Bahkan sekarang dia finish di posisi ke-6 untuk klasemen sementara. Kira-kira demikian Kang Mas. Nah, teman-teman semuanya, jadi sudah jelas ya, padang jinglang buat teman semuanya, bagaimana VEDA Ega Pratama secara kalkulasi teknis memang hari ini para pembalap Honda hanya bisa defensif. Bahkan sekelas Adrian Fernandez yang sudah pengalamannya banyak banget Cak di Sachsenring ini dengan kondisi yang memang sangat sulit ya, sirkuitnya flowing, dan teman-teman juga lihat bagaimana untuk kekuatan KTM yang kita sudah tegaskan tadi pada tulisan Iwan Banaran, KTM memang tak terjamah pada sektor 2 dan itu coba dikoreksi oleh VEDA dengan mencoba nge-push pada sektor terakhir. Akan tetapi ya teman-teman walaupun dapat top speed tinggi tapi VEDA harus realistis bahwa ternyata memang KTM tak terjamah, KTM terlalu kuat, bahkan Kiles dan juga Uriarte memang udah Cak di atas atau di liga berbeda lah masih dibandingkan dengan para pack ketiga. Nah, apapun itu Kang Mas ya, kita sudah tegaskan kesampaian, jangan pernah menghina, jangan pernah membuli. Dengan posisi 8 ini, dengan kalkulasi yang sudah WP share kemarin, seharusnya sampean bangga dengan VEDA. Itu aja. Sampean seharusnya tuh merasa pride lah. Bukannya dibully, bukannya dihina-hina. Itu yang WP, aduh memang susah ya teman-teman WP kadang-kadang sampai speechless gitu ya dengan komen-komen yang
menyudutkan komen-komen yang kayak ngeluh ya dengan di mana Veda saat ini posisinya ya dengan, mungkin grafiknya mungkin benar ya dengan kondisi yang saat ini kita lihat semakin kesulitan, semakin sulit karena memang teman-teman harus lihat bagaimana grafik dari KTM yang memang very strong. KTM sangat kuat hampir semua sirkuit dan itu adalah realistis ketika kita ngomongin Veda bahwa Veda berusaha keras untuk mencoba yang terbaik dengan posisinya sebagai rookie, Mas. Statusnya rookie itu ya, sampai harus benar-benar tuh menyelami itu loh, Cak. Menyelami dan juga merenung. Ini rookie, Cak. Dia adalah seorang pembalap yang baru saja masuk di sana, Mas. Jadi dengan kondisi yang oke lah ya, motornya mungkin sedikit kalah dibandingkan dengan KTM. Skill IWB nggak ragu sama sekali. Tapi kalau motor itu kan banyak variabel. Bisa dari settingannya, bisa dari technical apa namanya supporting engineering-nya. Dan hampir semuanya memang mengatakan KTM ini sangat kuat sekarang ini ya pada semua sirkuit dan juga mereka memiliki pembalap bagus hampir rata, Cak. Dari Uriarte, Carpe ya, Kiles, semuanya itu CF Moto itu kan KTM, Mas. Itu CF Moto hanya branding doang, Cak. Rebadge doang itu mestinya KTM RC 250. Jadi itu adalah gambaran kesampean ya. Jadi WP sarankan kesampean, si WP harapkan sampai janganlah menghina, janganlah membuli ya seorang pembalap yang baru gabung di sini, yang sudah menunjukkan talentanya, menunjukkan kematangannya, Cak. Dia mampu melakukan strategi dengan sangat baik. Dan kondisi ban yang hancur, ban yang sudah limitasi, over the limit, ini sudah, ya kita katakan sudah less grip. Karena teman-teman lihat bagaimana semua pasukan Honda yang makin mundur, teman-teman semuanya. Bahkan, Cak, sama lihat bagaimana Veda yang mencoba defensif, dia di overtake oleh Danis yang juga kesulitan. Lihat aja Hakim Danis yang start di posisi ketiga hari ini terlempar ke 12. Itulah racing, Mas. Itulah balapan yang mana apapun bisa terjadi. Jadi jangan pernah juga meremehkan skill dari Danis. Apakah Hakim Danis dengan kondisi saat ini, wah dia buruk nih, nggak bagus skillnya, nggak juga. Semuanya kan berkaitan, Cak, dari settingannya, bagaimana pembalap bisa adaptif. Dan kita lihat memang hari ini Veda sangat luar biasa. Veda dengan kondisi yang limitasinya sangat kuat ya hari ini, memang terbatas sekali. Kemampuan motornya di push juga sudah on limit di sana. Sekelas Adrian Fernandez saja terpaut 8 detik dibandingkan dengan pemenang. Sementara Veda 15 detik dibandingkan dengan pemenang. Itu hal yang kita harus sadari, kita harus maklumi, karena Veda start di posisi 13. Dengan kondisi itu maka Veda pastinya akan banyak kehilangan. Pertama waktu, kedua harus berjibaku dengan rombongan belakang, dan ketiga adalah konsumsi ban yang lebih boros dibandingkan dengan para pembalap depan yang bisa memanage semuanya dengan flowing, santai seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Apapun itu Kang Mas ya, Veda Ega Pratama masih menjadi pembalap Honda terbaik secara klasemen sementara World Championship. Mengalahkan para seniornya. Itu adalah bukti, itu adalah data yang tidak bisa kita ingkari. Itu adalah real. Jadi kalau sampean komen, kalau sampean menghina Veda, membuli Veda, sampean kebangetan, Cak, ya. Jadi sampean memang bukan sosok yang nasionalisme tinggi ya, hanya bisa nyacatin. Biasanya kadang-kadang yang komen seperti itu tong kosong, Cak, biasanya. Nggak ada prestasinya, ya, nggak ada kemampuan apapun, hanya bisa berkomentar di YouTube, menghina-hina, memang itu hobinya biasanya demikian. Tapi kalau ketemu langsung biasanya ya pelengang-pelengong, biasanya oblah-oblo biasanya. Ya, ini bentuk kesal IWB kepada sampean yang hanya bisa ngebully. Sekelas Veda Eka Pratama yang luar biasa hari ini kita pandang demikian dengan kondisi yang memang struggle dari awal dan kondisi yang kita lihat memang motornya limitasi ya. Tidak bisa kita komparasikan ya secara kecepatan motor di mana memang KTM sangat kuat, very strong pada sektor 2 dan juga memasuki sektor ketiga pun sama. Dan Veda juga bisa kita lihat ya, bisa kita lihat bahwa Veda mencoba untuk mengkompensasi pada sektor 3 dan 4 atau pada tikungan ke-12 dan 13 dan kemudian nge-push di sana dan Veda masih menggunakan lead brake-nya dan itu membuat Veda menjadi pembalap yang mampu meraih top speed tertinggi di sini. Jadi kita perlu bangga walaupun tentunya harapan sampean pasti setinggi mungkin ya, tapi sampean harus realistis bahwa ini racing, ini adalah balapan yang tidak mudah. Karena di sana adalah the best rider in the world yang kumpul di sana aja ya. Jadi teman-teman semuanya itu update IWB tentang Veda Eka Pratama. Semoga saja ke depan akan lebih baik tentunya. Tapi teman-teman semuanya hari ini adalah hasil yang tentu kita berikan apresiasi. Last lap Veda menyalip 3 pembalap dan dia finish di posisi ke-8 dari start ke-13. Itu adalah hasil yang perlu kita apresiasi, hasil yang bagus. Oke Cak, jadi itu Kang Mas ya video tentang Veda hari ini. Sekarang kita akan menuju ke MotoGP. Sekarang sama komen di bawah. Apakah sama setuju dengan penuturan IWB semuanya?
Kalau sampai nggak setuju pula, sama komen di bawah. Kalau setuju tentang video tadi, sama juga komen di bawah. IWB ingin baca deh ya. IWB akan cek satu persatu ya. Itu aja Cak, update pembenaran bersama semuanya. Dan jangan lupa Cak, selalu sholat 5 waktu. Karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandas.